Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan hidup kita. Orang-orang yang menjadikan zikir menjadi kekuatan hidupnya, energi yang didapatkan itu adalah keseimbangan. Manusia ini sering dia salah kaprah terhadap energi itu. Kita ini suka hanya fokus pada kekuatan jasmani, tapi kita mengabaikan kekuatan ruhani. Padahal ruh itulah yang sesungguhnya akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu ruh memiliki kekuatan, maka dia akan meyakini Allah akan menolong dan melindunginya. Sebab Allah menolong dan melindunginya, maka otomatis jasmani dan fisiknya juga akan kuat. Kalau mau menengok yang begini, sebenarnya contoh yang sederhana adalah orang-orang yang mau berangkat haji. Banyak orang-orang yang mau berangkat haji itu ngeyel. Udah tahu fisiknya nggak kuat, tapi pengen berangkat juga. Ya, membujuk-bujuk rumah sakit supaya istitoahnya keluar. Kenapa? Karena saat itu yang kuat itu ruhnya, sehingga jasmaninya mengikut. Energi ini sebenarnya yang mau diambil bila mana seseorang berhasil menguatkan energi ruhiyah, gak ada fisik yang sakit. Bila mana fisik sakit, maka fisik itu akan mengikuti hasratnya ruhiyah. Nah, meskipun tidak sama seimbang, sama seperti orang yang ketakutan, dikejar gunggung dia, lalu dilompatinya paret yang lebar. Begitu selesai dilompatinya, besok lusanya dia tengok paret itu. Apa mungkin saya tadi melompati ini? Nggak mungkin ini kayaknya. Saat itu yang bergerak adalah sesuatu yang imateri, terserah kita mau menamainya apa. Tapi rasa takut, rasa harap, rasa yakin, ini akan membuat jasmani ini mengikuti ritme ruhiyah tadi. Nah, inilah kalau kita mau hubung-hubungkan dengan ayat-ayat yang bagaimana Allah selalu menolong manusia. Intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum misalnya. Jika kau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Ada simbiosis. Siapa itu orang yang menolong agama Allah? Adalah orang-orang yang menjadikan lisannya, perbuatannya, sikapnya, attitude-nya yang selalu menunjukkan dan mewujudkan sangka baik kepada Allah. Itulah orang yang menolong agama Allah. Ketemu sama orang yang ngomongnya gak ada gunanya Ustadz, kalau gak kerja ujung-ujungnya duitnya nih katanya. Ketemu sama orang gini, apa yang kita lakukan? Lalu kita bilang, iya betul juga itu, memang kerja juga yang betul ini ya. Berarti kita bukan penolong agama Allah. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan orang yang ragu kepada Allah. Makanya bila mana kita mendapati orang yang ragu kepada Allah, apa kerja kita adalah meyakinkan, menguatkan, menenangkan. Inilah posisi yang sulit tapi strategis. Kenapa? Karena jika orang menolong agama Allah, Allah akan menolong. Bagaimana Allah menolong kita? Struggle. Kita punya kekuatan untuk melewati hidup yang rumit ini. Jadi bertahan itu sering dianggap sepele. Padahal bertahan itu jauh lebih hebat dari menang. Orang menang tidak akan selalu istiqomah dengan kemenangan. Tapi orang yang bertahan itu akan jauh lebih punya power. Karena bertahan itu jauh lebih sulit. Kalimat ini coba dipahami dalam konteks ujian. Siapa orang yang bisa melewati ujian yang terus menerus? Ya, saya kemarin ada pengajian
waktu tahun lalu saya bertemu dengan, tapi ini dijauhkan Allah kita semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Tahun lalu saya ngisi pengajian itu, dia nangis-nangis bilang, maaf ya, suaminya stroke, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Stroke yang saya tidak tahu udah di level berapa gitu ya. Lalu kemarin saya ikut pengajian, hadir lagi, saya diminta pengajian. Dia sudah mulai berhasil menenangkan diri. Jadi ngomongnya jauh lebih tenang gitu. Yang awalnya tahun lalu ngomongnya cemanalah, bagaimanalah, sekarang sudah mulai berhasil menata kalimat untuk melihat itu sebagai bagian hidupnya yang takkan berpisah dari dirinya dan dia harus melewatinya. Wah, itu Bapak Ibu sulit untuk membincangkan ini karena kita tidak akan mau terjebak dengan suasana-suasana yang begini. Tapi bila mana Allah menjebak atau membuat kita sampai kepada suasana begini, yang dipentingkan itu adalah sikap apa yang kita lahirkan. Disinilah letak intan surullaha yansurkum. Apa hasil yang Allah beri? Wa yusabbits aqdamakum. Jadi wa yusabbits aqdamakum ini jangan dilihat sepele, Pak. Karena begitu Allah tidak beri tetap posisi kita dalam posisi yang dibaik sangkakan oleh kehidupan dunia, baik manusia, ya, baik makhluk Allah lainnya. Hati-hati. Kalau sudah mulai hewan yang jengkel kepada diri kita, berarti parah betul kita hidup di dunia ini. Ya kan? Biasanya manusia aja yang jengkel sama Allah. Ini kucing itu pun jengkel sama Allah. Berarti ada problem di diri kita. Hati-hati. Jadi, wa yusabbits aqdamakum itu semua makhluk berhasil melihat kita dari pandangan yang positif. Ketemu sama hewan yang lapar, dia berhasil melihat kita sebagai orang yang menolong. Ketemu sama orang yang sulit, berhasil melihat kita sebagai orang yang memberi solusi. Ketemu sama orang yang butuh ilmu, berhasil melihat kita sebagai orang yang memberi panduan. Jadi sebenarnya wa yusabbits aqdamakum itu polesannya adalah kemanfaatan. Disitulah ekspektasi ya dari ayat khairun nas, ya, anfa'hum linnas, ya. Dari riwayat khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu memberi energi atau memberi kemanfaatan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, ada orang nampak aja, Wak, udah bisa memberi aura yang lebih positif. Ya kan? Udah selesai nanti pengajian, duduk-duduk di luar makan lontong. Mana si anu? Itu dia datang. Nah, misalnya ada aura positif. Itu aja sudah masuk pada ekspektasi yang khairun nas anfa'hum linnas tadi. Ya, jadi sampai di situ apa ukuran kemanfaatan bagi diri kita? Ya kebaikan. Makanya di dalam dunia dakwah ini harus kita lihat lebih lurus. Kadang-kadang kita suka fokus hanya memberitahu yang benar, tapi tidak memiliki keinginan untuk mengerjakan yang benar. Misalnya ini kita nasihati orang, sambil marah kita nasihati dia. Ya, mau jadi apa kalau kau nggak sholat? Bagaimana? Akhirnya dia hanya tahu yang benar, tapi dia nggak mau melakukan yang benar. Kenapa? Karena cara kita sangat diskriminatif. Padahal kita sedang memberitahu yang benar. Makanya tujuan orang menasihati itu bukan mengetahui kebenaran, tapi mengerjakan kebenaran. Jadi oleh karenanya metode akan banyak. Bisa metode membujuk, bisa metode merayu, bisa metode merendahkan diri, hati. Ya. Sholatlah bang, nanti tiba-tiba sakit abang. Ya, nggak bisa bang sholat lagi, rugi kali loh bang. Kira-kira gitu. Rendah aja, jadi nggak usah diintervensi. Tapi kadang-kadang zauk kita ini, kita kepengen orang tahu bahwa kita itu tahu yang benar gitu. Ini yang sulit. Kita kepengen orang tahu bahwa saya tahu yang benar nih, makanya saya kasih tahu kau nih. Enggak. Jadi ritmenya diturunkan aja, karena lebih baik orang nggak begitu tahu tapi dia mengerjakan daripada dia tahu tapi nggak mengerjakan. Itu kan ada analogi itu, begitu tentang sholat berdebat di kedai kopi itu. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Hambali, bertekak-tekak hampir piting-pitingan orang itu. Begitu dengar azan sholat pun enggak.
Ini yang penting kepala kita. Kita sedang banyak generasi yang begini, ya kan? Kebanyakan berdebat, tapi tidak ada eksekusi yang minimalis. Nah sekarang kita lihat sesuatu yang jauh lebih energik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah ini ada hubungannya dengan Ramadan ya. Saya hari ini sengaja tidak melanjutkan kaji. Nanti kita lanjutkan habis hari raya aja ya. Pakai laptop itu ya. Nah ini yang natural aja lah. Coba nanti baca surah Al-Fatah ya. Itu menarik kali ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Jadi kalau udah Allah yang kasih kemenangan, kemenangan itu bisa sangat nyata loh. Tahu nggak kemenangan yang nyata itu bagaimana tuh? Kemenangan yang nyata itu awak sakit tapi berhasil menceritakan membuat orang sehat. Coba gini ya, psikologinya. Kalau kita ketemu sama orang yang sedang sakit, harusnya dia membawa aura sakit. Tapi kalau kita bercerita sama orang sakit, lalu dia mampu membuat awak lebih sehat, berarti dia ini penolong yang hebat ini. Ya kan, datang dia ketemu sama orang demam. Aduh cemana lah bang, demam ini aku semalam kena hujan ini. 15 menit awak cerita sama dia, hampir demam juga kawan itu. Kenapa? Karena awak memberi aura yang seolah-olah kau harus seperti saya. Tapi kalau berhasil dia menceritakan jauh lebih positif. Nah itulah yang disebut dengan inna fatahna laka fatham mubina. Dalam terminologi kemanusiaan, kemenangan itu sering muncul justru pada saat kita ini mampu memberi manfaat kepada sesuatu di luar diri kita. Itu tadi di awal saya awali. Jadi sama orang yang sholat, bagaimana memandang sholat sebagai sebuah kemenangan? Ya harus ada gairah, harus ada tujuan, dan harus merasai bahwa Allah menghadirkan sesuatu yang instan. Kesulitan orang sholat itu adalah ketidakmampuan merasai yang instan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah sekarang kita tanya, apa yang paling instan yang Allah kasih setiap orang selesai sholat? Apa Pak? Apa? Tenang hati, enggak selalu, ya kan? Apalagi masih banyak utangnya, masih mikiri utang. Wah UPI belum kubayar ini. Apa lagi? Yang instan apa? Bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, apa yang paling instan yang Allah kasih? Mengerjakan sholatnya. Jadi tolong mengerjakan sholat jangan tidak dianggap sebagai rezeki. Hati-hati Pak, itu kesalahan kaprah kita pertama. Kita ini kepengen seperti orang makan, habis makan harus kenyang. Padahal makannya itu aja udah rezeki, bukan kenyangnya yang harus fokus jadi rezeki. Makanya banyak orang habis makan mendecap Pak. Gak kenyang pun. Padahal dia sudah makan. Nah maksudnya cara melihatnya harus dari situ. Poin pertama, begitu engkau masuk pada satu kesempatan yang baik dan benar, itu rezekimu. Titik. Sama kayak terminologi berbagi. Ya. Terminologi berbagi itu juga begitu. Apa rezeki yang paling instan bagi orang yang berbagi? Ya berbaginya. Karena berbagi itu amal. Amal itu pahala. Pahala itu adalah energi yang kita bawa sampai yaumil hisab. Tolong mengukur rezekinya mulai dari situ. Gitu cara melihatnya. Jadi makanya kan yang paling menarik itu begitu cerita tentang sedekah, justru ada pertanyaan, Ustadz apa hukumnya orang sedekah tapi nggak ikhlas? Baguslah daripada dia nggak sedekah, lebih bagus dia sedekah. Iya Ustadz, pas dikasihnya ngomel aja mulutnya. Aduh benci kali aku nengok itu. Asik dia aja yang minta sama aku, stres kepalaku. Lebih bagus dia daripada kau udah ngomeli orang tapi nggak sedekah. Karena orang sedekah belum ikhlas dia dapat nilai 1. Apa itu? Manfaat dari sedekah. Walaupun orang ngomel dalam sedekahnya itu juga dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kau mencerita-ceritakan hal yang sudah kau beri. Tapi dalam terminologi berbagi itu sudah bagus. Karena orang bersedekah biasanya memulai dari sesuatu yang rumit merasakan ikhlas. Saya bukan bilang gak ikhlas ya. Rumit merasakan. Ada orang ikhlas tapi hitung-hitungan.
Aku sebenarnya ikhlas loh bang, tapi gini lah bang, yuk kita hitung dulu bang. Ini bang, aduh, sebenarnya ya bang, tapi aku ikhlas loh bang. Ini bang sebenarnya, tapi ikhlas loh bang. Rumit kali deh cara bilangnya. Kau kalau ikhlas ikhlas aja, tapi jangan diceritakan. Dia masih rumit gitu loh. Ada, iya kan? Jadi ini juga udah bagus. Nah kalau orang sedekah tapi ikhlas, dia dapat nilai 2. Pertama ikhlasnya, yang kedua manfaat daripada sedekahnya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita harus juga mampu melihat sebagai kemenangan sejati orang-orang mukmin itu adalah kemampuan menjadikan amal, ketaatan, keistiqomahan sebagai rezeki. Udah nih, pelan-pelan nih. Ini sebenarnya ada ekspektasinya dari surah At-Tolak yang akan kita bahas ya, yang kita sambung-sambung. Kalau tiba-tiba kita mendapatkan rezeki yang lebih luas dan kehidupan yang lebih mudah, anggap itu sebagai bonus. Itu enaknya jadi orang beriman. Jadi orang beriman itu dia merasa lezat pada amal dan merasa hadiah dunia hanya sebagai bonus. Itu perbedaan yang paling klasik antara orang mukmin dan orang yang belum mukmin. Jadi makanya itu di lalu-lalu yang saya katakan, jangan lagi sholat jelek kali mukamu. Saya bilang kan, kalau lagi sholat jelek kali mukanya, macam beban dunia ini semua ada di kepalanya. Tapi kalau lagi nongkrong, dia yang paling kekeh di kedai kopi itu, hehehe, macam nggak ada urusan dunia. Kebalik, karena kita sedang menjemput rezeki kapanpun itu. Bila mana didatangi orang yang rese, lalu bisa memudahkan. Bila mana kadang-kadang ribet dia ribet. Kan udah saya ceritakan di sini. Kadang-kadang ada orang SKSD, sok kenal, sok dekat, minta bantuan. Begitu dibantu, hilang orangnya. Ya kan? Nah, bagaimana untuk mendudukkan rasa ikhlas di situ? Jawabannya sederhana saja. Yakinkan bahwa Allah beri kemampuan, maka tugas kita sebagai amanah, mendapati amanah untuk menyelesaikan urusan itu. Nah, inilah maksud saya sebagai implementasi. Jadi, kalau dengan saya, terminologi amal itu adalah berbuat. Berfikirnya dikecilkan, berbuatnya dibesarkan. Nah, jangan terlalu banyak diskusi, tapi amalnya berkurang. Bapak Ibu, ini menjadi kekuatan bagi kita. Lalu kata Allah apa? Liyaghfirulakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jadi kata Allah, orang-orang yang dapat pertolongan itu, kemenangan itu, dia itu Allah akan memberikan keampunan. Jadi Bapak Ibu, ini dahsyat ini. Salah satu hadiah terbesar Allah bagi orang yang masih hidup adalah keampunan. Saya ulang ya. Salah satu hadiah terbesar Allah bagi orang yang hidup adalah keampunan, bukan piti. Piti itu tadi sudah saya katakan bonus. Tolong cara berpikirnya dirubah. Makanya setiap kita mau beristighfar, tolong berenergi. Jangan lagi beristighfar energinya masih dunia. Jangan. Energinya pure pada urusan kekhawatiran, tak berhasil melewati alam barzah dan yaumil hisab. Itulah kenapa kita disuruh ziarah. Makna ziarah itu tahu apa? Makna ziarah itu adalah zikrul maut. Jangan petentengan. Kadang-kadang awak masuk ke kuburan itu, assalamualaikum ya ahli kubur. Itulah kan, udah mati kalian kan, makanya. Jangan, itu namanya kreak. Jangan kreak kali. Aturannya begitu, masuk ke dalam kuburan, awak yang khawatir. Kenapa? Sulit memahami. Tapi suka atau tidak suka, cepat atau lambat, pasti saya akan memiliki ruang yang sama dengan orang-orang yang sudah mendahului. Ya, nah, begitu cerita ini nggak ada yang sore nih. Saya pernah diundang ceramah pengajian, masuk WA, Ustadz, tolong ceramahnya jangan tentang kematian ya, katanya. Begitu masuk saya memang pesertanya di atas 65 semua. Memang nggak suka kita cerita tentang kematian. Tapi sulitnya, uniknya, kematian itu pasti pula. Itu uniknya. Padahal maunya kita nggak suka membahas sesuatu yang nggak pasti. Tapi ini ada sesuatu yang pasti tapi kita nggak suka membahasnya. Salah satunya apa itu? Ya kematian. Kematian. Makanya itulah alasan kenapa orang ziarah itu, kalau saya ditanya, itulah alasannya. Begitu kau masuk, tengoklah. Ya kan? Kadang rumputnya pun nggak sempat dicabut. Bayangkan itu. Ada pula lagi orang bertanya, Ustadz, apa hukumnya mencabut rumput di kuburan? Aduh, pening kali kepalaku menjawabnya itu. Kenapa banyak kali urusan kita yang nggak harus kita urus tapi kita urus?
An-nazafah minal iman. Gak pernah disebut Nabi. La haula wala quwata. Mencabut rumput depan rumahmu ada rupanya dalilnya. Kenapa kau cabut? Jorok Ustaz. Nah itu juga lah alasannya kau cabut rumput di atas kuburan. Udah ngapain pening kali? Ini nggak harus dapat dalilnya dulu baru mau dia mencabut rumput di kuburan. An-nazafah minal iman. Udah bersih kuburanmu lewat orang yang bukan muslim. Dia bilang, wah kuburan orang muslim ini bersih-bersih. Baik sangka pula lah orang kepada orang muslim. Kenapa nggak ekspektasinya sampai ke situ? Kenapa parsial kali? Ya. Ada lagi satu yang sering makruh, yang bid'ah kita lakukan. Tahu apa? Nguap. Apa dalilnya nguap? Nabi Muhammad hampir dalam riwayat nggak pernah ketemu nguap. Asal nguap, wah. Kalau mau dicari dalilnya, ya, jadi udah selesai. Sama yang kayak saya katakan, zikrul maut, hadiri kuburan itu, pandang-pandangi. Makanya saya katakan ada satu nikmat bagi orang yang rumahnya nggak jauh dari kuburan. Apa itu? Setiap saat dia bisa mendapati, mendoakan semua ahli kubur itu. Setiap dia lewat dia bacakan Ummul Quran. Makanya bagi orang-orang yang tinggal dekat dengan kuburan jangan pelit kali. Setiap lewat hadiahkan Ummul Quran, ya. Wali hajatina, wali niyatina, wali ahlil kubur, ya jami'an semuanya. Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Jangan kencang-kencang nanti bingung pula orang. Apalagi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahli kubur, dijawab kaum tua, Waalaikumsalam. Apa enggak lari kawan tuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Allah, keampunan akan menjadi salah satu indikator kemenangan. Ini kalau ada orang yang mau berangkat umroh selama Ramadan. Saya nanti sore menghadiri acara orang yang mau berangkat umroh selama 30 hari. Jadi saya bilang semalam dari WA, Bapak mendapat nikmat yang luar biasa. Lalu saya katakan, satu amal zikir yang enggak boleh dilupakan selama engkau 30 hari di haram, baik itu di Madinah maupun di Makkah. Apa itu? Istighfar. Pulang kau lupa bawa Zam-zam, lupa bawa kurma, masih tidak ada masalah, dipajak ikan banyak. Tapi kalau kau lupa memohon ampun kepada Allah, dipajak ikan enggak ada jualnya. Hati-hati itu. Jadi tolong jangan sepele dengan urusan istighfar, karena istighfar itu bisa memberesi semua urusan masa lalu, memberesi urusan masa saat ini, dan potensi-potensi dosa di masa mendatang. Apa yang Allah buat? Sensitivitas hati, supaya hati ini tidak lagi condong pada dosa. Dosa apa? Jangan tanyalah, kan yang berbuat dosa engkau, kenapa kau tanya sama saya? Tanyalah dirimu, dosa apa yang sering kau buat? Kayaknya nggak ada Ustadz. Serius? Iya Ustadz, serius. Adalah satu, serius. Empat Ustadz ada. Udah. 5 kali ku bilang serius, nanti kau bilang 30 jadinya. Ya udah. Jadi kita ini sering menyembunyikan dosa. Sulit Pak. Padahal dosa harus ditunjukkan di hadapan Allah agar kita, ini tolong di underline, tahu diri. Tahu diri itu konsep yang paling sejuk berhadapan dengan ilahi Rabbi. Ya, makanya ya apa Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi. Apa ujungnya? Faghfirli. Saat faghfirli itu runtuh kehidupan manusia. Bang, seperti gunung yang hancur. Faghfirli. Gak ada ya Allah. Bahkan begitu dibentak malaikat saja kita sebentar, serius kau berbuat jahat, maka kita khawatir. Faghfirli. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nah saya masuk kepada persiapan-persiapan Ramadan. Ini beberapa hal yang mau saya luruskan ya. Yang pertama tadi sudah saya bilang ziarah, terserah mau difahami benar atau tidak. Yang kedua adalah yang menyiapkan diri secara lahir maupun batin. Ini penting. Nah, ada juga orang bertanya, Ustadz, kalau nggak sanggup ke masjid karena sudah didiagnosa dokter yang begini bagaimana? Cari jalan yang lebih mudah. Tapi jangan melunturkan niat yang utama. Paham ya? Jadi ya, yang tak boleh itu adalah kalau kita mau mengambil sesuatu yang rukhsah, yang ringan, jangan pernah melunturkan niat yang afdol, yang utama, yang aula. Kenapa? Karena melunturkan niat itu mencerminkan kita
hanya berharap pada yang mudah. Sama kayak orang yang faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau engkau lagi sakit atau lagi musafir, maka gantilah pada hari yang lain. Kalau saya melihat ayat ini kuncinya pada tempat yang paling akhir dari ketidakmampuan, bukan di awal. Ini saya kasih contoh, kecuali dia punya penyakit. Misalnya dia sudah awal memang punya penyakit yang dibilang kalau engkau berjalan maka penyakit ini akan cenderung mengkhawatirkan, maka boleh sejak awal tidak puasa. Tapi kalau dalam terminologi yang lain, misalnya dia mau pergi ke Bandung, puasa aja dulu. Nah, nanti sampai di sana, bila mana memang ada yang sulit, ada yang merasa tak enak, mengkhawatirkan, baru berbuka. Inilah yang saya katakan, kalau kita mau ambil yang ringan, tidak berarti menghilangkan niat yang awal. Untuk menunjukkan energi daripada hajat kita pada amal itu. Nah, ini maksud saya. Ya, sama seperti kalau saya disuruh mendefinisikan ya. Orang yang mau melakukan jamak kasar itu, dari awal nggak usah diniatkan aja dulu, jalani aja dulu. Bila mana nanti dapat keadaan yang terdesak, sudah diprediksi bahwa akan sulit berhenti lagi nanti di waktu asar, baru lakukan. Jadi nggak usah dari awal gitu, supaya dia benar-benar menjadi keringanan, bukan diringan-ringankan. Dalam konsep tasawuf hal yang begini penting. Karena tasawuf itu serius mengurusi niat. Jadi disitulah meletakkan niat. Tentang terminologi perbuatannya silahkan diajukan ya. Bapak Ibu, inilah yang menjadi kekuatan. Nah, yang berikutnya apa lagi? Sama ibu-ibu saya kemarin pengajian saya sampaikan juga itu. Hati-hati ya. Bahkan hari ini Pak, saya masih mau menghadiri pesta perkawinan hari ini. Nanti. Dan menurut saya itu aneh. Ada orang nikah mau puasa. Ngeri-ngeri sedap itu Pak. Iya Pak. Jadi ini kita yang suka leler, tahu leler? Ya. Melakukan hubungan suami istri di waktu puasa, di bulan di siang hari, itu dosa dan ada kafaratnya. Tapi kadang-kadang kita sembrono menikahkan anak justru menjelang. Makanya ini kerja beratnya para mertua untuk mengganggu anak-anaknya agar tidak selalu berdekatan. Oh iya, kalau enggak apalagi dia masih tinggal di rumahmu, dosa aja yang ada di rumahmu itu. Ya, tapi kan sudah suami istri, bandalnya dia dibilang. Enggak boleh. Nanti begitu berbuka hajar-hajarlah 10 kali pun jadi, enggak ada masalah. Tapi kadang-kadang setan melahirkan syahwat justru pada saat bulan puasa. Sama kayak orang haji, rafas pusuk jidal. Begitu di tanah air nengok bininya pun malas dia. Sampai di Mekah sana sore aja bawaannya nengok bininya. Kenapa? Karena memang setan begitu menggodanya. Tapi kita suka sepele-sepele. Ini yang menjadi sulit. Kalau orang Arab sejak bulan Rajab udah nggak ada perkawinan. Rajab, Sya'ban itu nggak ada itu. Nah, orang Medan malah di situ ujung-ujungnya situ pula lah dibantai jam menikah. Nah, hati-hati ya. Ini bagian yang menurut saya tidak boleh disepelekan. Bila mana kita mendapati keadaan ini, apakah menantu, apakah cucu, apakah apa, tolong ini menjadi syiar. Karena nggak ada gunanya pintar kalau nggak ada syiar. Nggak ada gunanya syiar kalau nggak ada amal. Jadi inilah yang saling berhubungan satu sama lain. Sama juga seperti kita juga hati-hati. Bahkan ya maaf ini, salah satu indikator hilangnya pahala orang yang berpuasa itu kalau bagi laki-laki salah satunya maaf ini, mazi. Iya, lagi nonton, lagi nengok, menghayap, melakukan. Keluar mazi, dalam satu riwayat disebut separuh hilang puasamu, itu lalai. Tapi tidak membatalkan puasa sebenarnya kalau dalam konteks ya tidak disengaja. Kalau dalam konteks sengaja, maka itu membatalkan puasa. Bapak Ibu, yang gini-gini ini tolong menjadi cerminan. Nah, yang berikutnya apa? Mengakhir-akhirkan sahur, ya, mengawali berbuka. Mengawali berbuka itu bukan berarti begitu azan Jakarta dibantainya berbuka. Ustadz, saya ini filosofinya setiap dengar azan berbuka. Wah, ngeri kali. Begitu dibukanya Metro TV pas jam 6 azan, alhamdulillah katanya dibantainya.
Nah, maksudnya adalah tolong begitu mendengar azan maghrib, maka aktivitas pertama adalah berbuka. Ini kadang-kadang modelnya bukan begitu. Berwuduk dia lagi, ini dia lagi. Itu namanya layas. Gini, tidak mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu memang mengawali berbuka. Ya, walaupun terminologi doa di situ sering banyak orang sering berbeda pendapat. Apakah doa di awal atau doa di akhir? Tapi dua-dua itu ada pendekatannya dan ada riwayatnya. Jadi nggak usah pala menyalahkan satu sama lain. Walaupun memang ya selesai berbuka baru berdoa, ya itu juga ada amalannya. Apalagi yang paling kuat daripada urusan-urusan yang begini, ya pengelolaan niat amal terhadap nilai-nilai ruhiyah. Karena Allah dalam hadis kursi menyebut as-siyamu li wa ana ajzi bi. Puasamu itu untukku kata Allah, maka hanya aku yang membalasnya. Ingat, dari sini berarti energi yang keluar adalah eksklusivisme. Allah yang paham, Allah yang tahu, Allah yang ambil nilainya, maka tolong jangan bolong dimanapun. Kadang-kadang Allah ambil nilai puasa kita justru bukan di saat lapar dan haus. Kenapa? Selama berpuasa ada model orang ceritanya sih keme-keme aja. Asal jumpa pagi cerita lontong, jumpa siang cerita nasi padang, jumpa sore cerita mie Aceh. Pokoknya asal puasa keme-keme aja cerita dia. Nah, ini orang yang sebenarnya puasanya puasa yang subhat, puasanya jahil sebenarnya ini. Jadi bagi kita sudah selesailah urusan cerita makan-makan. Nah, satu lagi Pak, saran saya. Sesekali berbuka puasa di sini, bapak-bapaknya makanannya yang ece-ece aja. Yang serius itu biar anak-anak muda itu. Karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Kalau kita dalam penjagaan kolesterol dan asam urat. Jadi jangan terbalik. Kalau kita yang asobah aja makanannya, biar mereka yang utama-utama. Ini penting ya. Karena orang sudah umur di kita ini, level puasanya adalah puasa daripada sesuatu yang mengganggu syahwat, mengganggu keimanan, ya syahwat yang mengganggu keimanan daripada kehidupan kita. Jadi tidak makan dan tidak minum itu sudah instrumen saja. Sisanya adalah kemampuan mengelola diri. Nah, anak-anak kita masih ketemu sama anak-anak yang dipeluk-peluknya jam dinding itu setiap puasa. Kenapa? Dia berharap jam ini cepat bergerak. Dibantainya tidur. Bangun tidur, dia anggap sudah 2 jam tidur, rupanya masih 8 menit. Stres dia nengok jam itu. Kenapa? Lama kali bergerak jam ini. Nah, orang-orang gini, sejukkan dia, puaskan dia dengan panganan-panganan itu. Ya, nggak apa-apa. Merakuskan diri sedikit, memaknai bahwa puasa adalah menghilangkan syahwat makan yang konsumtif dan dia mendengar. Kalau kita yang ece-ece aja lah. Jangan yang serius-serius sekali ya kan. Supaya apa? Supaya kita mendapati energinya. Yang terakhir, ya, saling doa mendoakan. Ada satu orang yang suka sepele begini model. Ustadz, tarawih itu kan sunnah. Ini hati-hati ya, energinya sangat negatif ini ngomong begini ini. Gini, walaupun tarawih itu sunnah, tapi dia hanya ada di bulan Ramadan. Itu tolong dipahami. Jadi nggak begitu cara mengatakannya. Ya, witir itu ada pada setiap saat, tahajud itu ada. Makanya kalau saya ditanya untuk mendefinisikan ini, ya salah satu kerugian orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah meninggalkan tarawih. Kalau saya disuruh mendefinisikan. Nah, tapi lihat saja momennya. Boleh di masjid, alhamdulillah dapat pahala memakmurkan masjid, dapat pahala fi awwali waqtiha, dapat pahala simai dalam bacaan imam, dapat pahala ta'lim karena mungkin ada pengajian. Wah, banyak. Tapi kalau tidak mampu mendapati waktu yang utama tadi, tolong jangan menghabisi niat. Nggak apa-apa, dilaksanakan sendiri di rumah atau berjamaah atau di belakang hari. Ya, saya pernah mendapati satpam bank. Selesai saya tarawih, saya mengambil uang di ATM, keluar saya lihat dia sedang sholat di ujung daripada ruangan yang kecil itu. Karena udah mau terakhir saya tunggui karena saya penasaran sholat apa ini orang. Gitu saya tanya, tarawih Pak katanya. Masih tarawih ya saya. Iyalah Pak, walaupun kerja sayang lah nggak tarawih. Wah, bagus nih, logikanya bagus. Kadang-kadang kita punya alasan tidak tarawih karena masuk jam kerja. Nah, kalau dia justru memilih ruang yang lain gitu kira-kira. Nah, disinilah yang menurut saya kalau dalam pendekatan tasawuf sensitivitas kita diuji.
Disitulah pengujian dari sensitivitas kita. Mampukah kita melihat itu sebagai sesuatu yang penting atau tidak penting. Bapak Ibu, sama dengan mengakhirkan sahur tadi ya. Izin saya lupa menjelaskan itu. Mengakhirkan sahur itu makna utamanya adalah tidak tidur lagi. Itu makna utamanya, ya. Ini yang gawat, sahurnya cepat kali. Habis itu dibantainya tidur, alhamdulillah dari 30 puasa 14 kali tinggal subuh. Jadi ini juga hati-hati ya. Kadang-kadang kita juga salah kaprah, fokus di wilayah yang sunnah tapi mengabaikan wilayah yang wajib. Makanya carilah jam di mana matamu tidak terpejam lagi. Tidak terpejam lagi. Ya, kapan? Ya, lihat, ada kalau bisa bangun jam 3, it's okay. Tapi tolong jangan tidur lagi. Kalau masih tidur, maka mainkan di jam 4. Gak bisa lagi, mainkan di jam setengah 5. Gak bisa, jam 5 pun karena sekarang jam 5:17. Gak ada masalah, tapi jangan jam 5 baru menggoreng, baru menyantan. Nah, itu namanya bandal, ya kan? Nah, sama kayak imsak, Pak. Terminologi imsak itu berhati-hati. Ya, berhati-hati maknanya adalah kalau engkau sedang berada dalam model makan yang panjang, maka imsak itu tanda awal bahwa tolong disegerakan. Jangan banyak kali ngomong, gas terus makanan itu sampai habis. Kira-kira gitu. Sama kayak orang yang masih menghidup. Ya itu, jangan lagi infus. Nih hati-hati, ada orang yang bilang gini, Ustadz masih hayya ala sholah Ustadz. Itu ngeri Pak. Masih hayya ala sholah Pak. Enggak Pak, begitu di Allahu Akbar selesai Pak, serius. Udah, ditambahnya pula lagi kengeyelannya. Yang sana belum selesai azan Pak. Kebetulan dia di atas rumah lantai 2. Dengarnya, ini udah selesai. Pokoknya kapan dia berhenti makan dan minum, selesai azan semua sedunia ini baru dia berhenti. Enggak, itu namanya sudah tidak ada kehati-hatian. Enggak boleh begitu. Jadi imsak, hati-hati ya. Mana urusan makan, selesaikan. Mana urusan minum, selesaikan. Kalau bisa masih sempat kumur-kumur. Karena kadang-kadang sisa daripada makanan di gigi-gigi ini tak terasa kita tertelan pula. Walaupun tertelan itu sifatnya tidak disengaja, tapi itu sesuatu yang mengganggu. Ya, sama kayak ibu-ibu, ini hati-hati nih. Mencicipi makanan pada saat bulan puasa, itu sifat dasarnya adalah memastikan bahwa rasanya tepat, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, tidak terlalu hambar. Jadi tak boleh sampai ke tenggorokan. Dia hanya berhenti di lidah. Kalau dalam banyak catatan itu lidah awal sepertiga lidah depan, tidak lidah belakang. Karena lidah belakang itu sangat mudah menyentuh langit-langit. Dan kalau sudah sampai langit-langit maka air liur akan mengantar kepada tenggorokan. Nah ini penting ya. Lalu yang kedua, ini juga bukan pada hidangan yang sederhana. Kalau pada hidangan yang sederhana juga tidak harus dicoba. Misalnya yang makan cuma dia sama suaminya, nggak usah kau coba-coba. Tapi kalau engkau mendapati menghidang calon besan, datang tamu ke rumah, jualan, itu silakan. Kenapa? Karena khawatir memberi rasa rugi, lalu mendapat upatan kalau seandainya masakan tidak pas. Nah yang gini-gini ini penting, ini juga kita sepele. Yang terakhir, kalau tidak puasa tolong jangan anggar-anggar makan di tengah-tengah berjalan. Ini bandal kali kadang, tapi bukan muhajirin enggak. Begitu naik awak ke Medan mau berjilbab semua di makanan siap saji itu kan pening kepala awak. Nanti awak bilang ini semua lagi lampu merah, pening juga kepala awak. Salah apa benar? Apa salah? Apa benar? Apa salah? Gini ya. Siapapun orang yang tidak puasa dalam konteks halangan, dia tetap harus merahasiakan makan dan minumnya. Ini adab bagi orang yang sedang tidak berpuasa di tengah orang yang berpuasa. Ya kan? Dia punya anak kelas 4 SD. Lagi pening-peningnya menahan rasa lapar dan haus jam 1 siang. Dibantai mamanya makan nasi padang di depan TV. Wah, congoknya itu Mama kan puasa, nggak puasa mama. Nggak tahu kau masih kecil, nanti udah besar kau tahu katanya. Mak jawabannya kayak gitu pula. Apa nggak oyong anaknya? Tahu lah kalau ada oyong anaknya dibantainya lah keluar, dimakannya. Mamaku aja buka, kok apalagi aku katanya.
Ibu-ibu harus ada edukasi. Ya, jangan sampai kita merasa itu hak kita, lalu kita mengabaikan hak orang lain yang sedang capek bertahan dalam puasanya. Ala kulli hal, terima kasih. Saya mohon maaf ya apabila ada yang tak pas. Ya, ini Ramadan, mudah-mudahan kita diberi sehat, diberi kekuatan, ya panjang umur juga ya, dan dijauhkan Allah dari mara bahaya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.